Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rafi, seorang mahasiswa dari Universitas UIN Salatiga. Di sini saya mengikuti pendidikan dengan jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Kawan-kawan, pernahkah kita berpikir bagaimana suatu bangsa atau peradaban bisa mencapai puncak masa kejayaannya atau puncak masa keemasannya? Apakah cukup dengan kekuatan militer atau justru kekayaan harta yang berlimpah? Peradaban Islam punya satu jawaban. Melalui Baitul Hikmah atau Baitul Al-Hikmah, atau juga bisa disebut sebagai rumah kebijaksanaan. Baitul Hikmah didirikan pada masa Khalifahan Harun ar-Rasyid di Baghdad dan mencapai puncak masa kejayaannya pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 830 Masehi. Ia bukanlah sebuah perpustakaan biasa, ia adalah pusat metodologi peradaban. Kita tidak cukup menyebut hanya sebagai the golden age, tapi kita harus menyebut masa itu dengan sebutan lain, yaitu the age of structured knowledge. Karena Baitul Al-Hikmah pada masa itu menggabungkan 3 unsur sentral yang belum pernah ada sebelumnya. Baitul Al-Hikmah merupakan pusat sentral research. Pertama, ia adalah perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu, menyimpan jutaan naskah yang dikatalogisasikan dengan sangat terorganisir. Kedua, ia adalah biro penerjemahan yang sangat besar yang mengubah naskah-naskah dari bangsa lain seperti Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Bukti dari kegilaan ilmu ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yaitu membayar dengan emas seberat buku yang diterjemahkan. Ini merupakan catatan yang sangat menarik yang menunjukkan bahwa pengetahuan itu memiliki nilai yang mutlak, bahkan senilai dengan harta yang sangat besar. Ketiga, ia memiliki observatorium yang menjadi pusat riset pada masa itu. Di sini ilmuwan seperti Al-Khwarizmi mengembangkan ilmu aljabar dan Al-Batani meletakkan dasar-dasar astronomi modern. Lebih dari sekedar fungsi, Baitul Al-Hikmah menyimpan esensi filosofis peradaban Islam pada masa itu. Di sana sarjana ilmuwan muslim bekerja sama dan berdampingan dengan ras-ras dan agama lain seperti Kristen, Nestorian, Yahudi, dan Zoroaster. Ini menunjukkan bahwa toleransi intelektual itu murni. Institusi ini membuktikan bahwa mengajar kebenaran tidak mengenal batas agama, bangsa, ras, ataupun yang lain. Namun apakah yang dilakukan di Baitul Hikmah itu hanya menyalin? Saya rasa tidak. Karena yang dilakukan di sana bukan hanya menyalin, tapi mereka mengkreasikan. Bukan hanya mewarisi sains Yunani, tapi mereka juga mengkoreksi, mengembangkan, dan bahkan menciptakan cabang-cabang ilmu baru.
Contohnya, Hunain bin Ishaq tidak hanya menerjemahkan kata per kata dari buku yang didapat, tapi juga menerjemahkan maknanya untuk menjaga keakuratannya. Karena jika diterjemahkan kata per kata, itu sangat kaku dan sulit untuk dipahami. Sayangnya, pusat peradaban ini hancur total pada tahun 1258 Masehi oleh serangan bangsa Mongol. Bersama dengan jutaan buku yang dibuang ke sungai Tigris, yang menjadikan sungai tersebut hitam. Baitul Hikmah mengajarkan bahwa peradaban itu rapuh. Kekuatan terbesar suatu peradaban terletak pada intelektual dan pengetahuannya, bukan kekayaan, infrastruktur, maupun militer. Oleh karena itu, semangat dan kritis dari generasi muda sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur pengetahuan yang lebih maju dan lebih canggih. Jika kita ingin mencapai masa keemasan, kita harus membangun kembali Baitul Al-Hikmah kita, baik dalam bentuk fisik maupun membangunnya dalam jiwa kita sendiri. Karena itu, marilah kita jadikan Baitul Al-Hikmah bukan hanya sebagai kenangan sejarah atau pelajaran yang hanya diceritakan, tapi kita akan membangun kembali metodologi dan menerjemahkan, mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita peroleh hari ini untuk masa depan esok kelak, untuk kita sendiri dan untuk generasi berikutnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.